Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Pak. Nah, begini menyambung pertanyaan saya yang kemarin Ustaz. Silahkan. Masalah titipan barang Ustaz. Titipan barang. Ya. Nah, Ustaz mengatakan kemarin itu titipan itu artinya utang Ustaz. Utang. Yang harus dibayar. Nah, tapi kalau sudah ada izin dari pemiliknya, maka ini dibolehkan memakainya, kata Ustaz. Itu kan itu. Nah, sekarang bermasalahnya dengan ada izinnya itu Ustaz, apakah terbebas dari utang Ustaz di akhirat nanti itu? Apakah? Kemudian Ustaz, orang yang punya barang itu sudah dihubungi, tidak ada lagi Ustaz nomor teleponnya, tidak nyambung lagi Ustaz. Jadi bagaimana nanti, apakah kata Ustaz kalau yang rusak harus diganti? Jadi apakah kami sudah bebas dari utang kalau dengan adanya akad yang dibolehkan diizinkan memakai itu Ustaz? Barangnya berupa apa, Pak? Barangnya berupa alat rumah tangga Ustaz. Tempat tidur dan sebagainya. Baik, cukup Bapak. Ya, saya dengar melalui telepon Ustaz karena kurang jelas di TV. Baik. Baik. Berarti Bapak tidak matikan ini ya teleponnya? Ya, baik. Saya coba jawab ya. Jadi pertama Bapak, akad wadiah itu bukan akad utang, dan seingat saya tidak mengatakan utang. Tapi akad wadiah adalah akad amanah. Akad wadiah adalah akad amanah. Nah, kemudian ulama memberikan penjelasan seperti ini ya. Titipan yang boleh dipakai. Titipan yang boleh dimanfaatkan. Itu ada dua. Jika pemanfaatannya habis pakai, contohnya beras atau hampir semua bahan makanan yang dia habis pakai, maka jika kita boleh menggunakan itu, ada orang titip beras ke kita ya, Pak, saya titip beras 1 kintal. Kalau Bapak butuh silakan ambil. Nanti saya akan ambil beras itu setahun lagi. Dan pemiliknya mengizinkan, kalau Anda butuh silakan pakai. Pakai beras kan otomatis menghabiskan, karena nggak mungkin dipakai terus dikembalikan ya, pertimbangan balik nomornya kan nggak mungkin Pak ya, habis dimakan dikembalikan nggak mungkin. Sehingga saya misalnya ngambil 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo pasti habis. Nah, untuk barang titipan yang habis pakai, ketika kita diizinkan untuk menggunakannya, maka ini statusnya utang. Sehingga pinjam duit itu habis pakai, maka pinjam duit statusnya adalah utang. Mafhum ya? Baik. Yang kedua, untuk barang yang tidak habis pakai, kebalikannya. Sehingga dia dimanfaatkan dengan cara menggunakan. Di sini posisinya adalah hak guna. Nah, kalau Anda dititipi lalu Anda diizinkan untuk memakainya, maka ini statusnya menjadi barang pinjaman. Akadnya menjadi akad isti'arah, akad pinjam-meminjam. Nah, dalam akad pinjam-meminjam, tanggung jawab si peminjam adalah menjaganya. Nah, kalau tidak terjadi resiko, nggak ada masalah. Bagaimana kalau terjadi resiko? Barang rusak atau hilang. Barang rusak atau hilang, yang nanggung siapa? Yang meminjam. Maka di posisi ini, jika Bapak meminjam barang itu atas izin, yang namanya minjam tentu harus atas izin pemiliknya. Lalu ternyata barangnya rusak atau hilang, nanti Bapak ganti. Kemudian pinjam itu kan ada rentang waktunya ya, karena dia tidak selamanya, sebab tidak memindahkan hak milik. Barang itu tetap jadi milik pemilik pertama. Lalu ternyata pemilik pertama dihubungi nggak bisa. Ketika Bapak berusaha untuk mau mengembalikan barang itu nggak bisa. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Jika Bapak sudah nggak memungkinkan untuk mengembalikan, ya, maka barang itu bisa ya, Bapak sedekahkan atas nama pemilik. Kalau Bapak ingin melepas tanggung jawab, biar nggak bingung, dengan cara di appraise, dinilai
panci harganya berapa, ini gelas harganya berapa, oh total ketemu 1 juta. Anda sedekah 1 juta atas nama pemilik. Sehingga misalnya barang ini bertahan di rumah Bapak 10 tahun kok nggak ngambil, dihubungi orang yang nggak ada, dan Bapak merasa terbebani kalau harus terus menjaga, maka Bapak bisa nilai, oh total 1 juta, sedekah 1 juta atas nama pemilik. Kok di belakang hari pemilik datang, lalu dia mau ngambil barangnya, Anda ceritakan ini. Saya sudah sedekah atas nama kamu 1 juta, kalau kamu nggak ridho dengan praktek ini, barang saya kembalikan. Dan sedekah 1 juta jadi, pahalanya jadi milik Bapak. Tapi kalau orangnya ridho, insya Allah pahala sedekah 1 juta jadi milik orang itu. Ini sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam.